Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Nova Multimedia, channelnya media pembelajaran berbasis video. Oke, kali ini saya akan membahas mata pelajaran desain grafis percetakan kelas 11 multimedia, yaitu materinya tentang tipografi. Kita mulai ya. Nah, pasti di benak kalian itu pasti bertanya-tanya, tipografi itu apa sih, Bu? Terus kenapa tipografi itu penting di dalam dunia desain? Terus kemudian unsur tipografi apa saja yang harus kita masukkan di dalam sebuah desain yang akan kita buat. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, nah di sini materi tipografi saya akan menjelaskan tentang pengertian tipografi, unsur tipografi, fungsi tipografi, prinsip-prinsip tipografi, dan jenis dan karakter tipografi. Next ya. Untuk pengertian tipografi, tipografi itu merupakan unsur tata letak yang berfungsi untuk menyampaikan dan menciptakan kesan tertentu sehingga susunan tata letak dapat terlihat menarik serta pesan yang disampaikan juga bisa diterima dengan jelas ya kepada pembaca. Jadi desain kita itu tidak percuma, kita buat itu desainnya berguna karena bisa dilihat, enak dipandang, menarik perhatian, terus juga si pembaca itu juga tahu pesan yang tersampaikan dari desain tersebut. Seperti itu adalah pengertian dan dari tipografi. Lanjut, ada unsur tipografi. Unsur tipografi ada 4. Yang pertama itu ada judul atau headline. Jadi judul dalam sebuah komposisi tata letak karya apapun merupakan sebuah bagian utama atau terpenting. Jadi betul ya, judul itu adalah bagian yang terpenting, bagian utama untuk menarik perhatian dari si pembaca gitu. Jadi untuk menarik perhatian, makanya judul itu diusahakan dibuat menggunakan font yang mudah dibaca. Pertama, yang kedua, dibuat menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi tidak membuat si pembaca itu repot untuk mengartikan apa sih maksud dari judul tersebut gitu. Unsur tipografi yang kedua yaitu subjudul. Subjudul ini merupakan kelanjutan dari si judul. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan dan menggambarkan makna dan arti yang sesungguhnya pada judul yang terdapat pada desain tersebut. Tuh. Nah, untuk naskah yang ketiga, naskah itu berupa kalimat yang berisi informasi yang lebih mendetail, informasi yang lebih mendalam. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memberikan wawasan dan memberikan informasi yang jelas kepada pembaca maksud dan tujuan dari desain yang kalian buat gitu. Jadi naskah ini harus lebih mendetail, lebih merinci daripada judul dan subjudul. Kemudian yang keempat itu logo. Nah, logo ini juga sangat penting nih dalam sebuah desain. Karena apa? Logo itu merupakan suatu gambaran atau suatu yang identik. Jadi logo itu untuk menggambarkan suatu instansi atau perusahaan atau nama produk dalam desain tersebut. Nah, logo itu sudah pernah saya bahas. Logo itu bisa berupa huruf, lambang, shape, karakter. Jadi logo itu bermacam-macam ya dalam corporate identity. Jadi ini adalah unsur-unsur tipografi yang sangat penting dalam membuat desain. Nah, di sini ada contohnya nih, contoh poster dari Burger King. Kenapa saya tahu ini poster dari Burger King? Karena di pojok kanan atas di sini ada logonya nih. Makanya logo itu penting karena untuk menggambarkan identitas dari si pembuat desain tersebut. Nah, kemudian ini yang tulisannya paling besar, ini yang dinamakan judul, karena judul itu adalah bagian yang paling utama dan paling penting untuk menarik perhatian si pembaca.
gitu. Terus kemudian ada subheadline. Subheadline ini adalah kelanjutan dari si judul. Jadi untuk menjelaskan tidak secara rinci ya, tapi untuk menjelaskan tentang judul. Nah, untuk yang lebih rinci, lebih mendalam itu ada di bagian naskah. Kemudian di dalam sebuah desain, usahakan jangan hanya membuat tulisan saja, tapi kalian masukkan unsur visual atau unsur gambarnya. Kenapa? Karena untuk lebih menarik perhatian desain tersebut gitu. Jadi tidak monoton hanya tulisan saja. Jadi ada gambar, ada unsur gambar, unsur warna, unsur tulisan gitu. Jadi membuat desainnya lebih menarik. Lanjut ya. Di sini ada fungsi tipografi. Fungsi tipografi itu ada 5. Yang pertama, membuat teks berguna dan mudah untuk digunakan. Yang kedua, kemudahan dalam membaca teks. Yang ketiga, kemudahan dalam mengenali setiap huruf dan kata. Yang keempat, menghidupkan teks dalam sebuah tulisan. Yang kelima, membuat lebih menarik, sehingga pembaca penasaran dan ingin membaca keseluruhan. Jadi, setiap desain yang kita buat, usahakan menggunakan font yang mudah dibaca. Jangan menggunakan font yang sulit dibaca oleh pembaca gitu. Jangan membuat mereka jadi pusing gitu, karena desain itu dibuat untuk menarik perhatian dan dapat menyampaikan pesan secara gambar ya kalau desain itu. Kemudian ada prinsip tipografi, ada 3. Yang pertama ada legibility. Legibility yaitu kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Yang kedua readability. Readability itu adalah kemudahan tingkat keterbacaan suatu teks gitu. Nah, readability itu dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jarak. Jadi kalau membuat desain, usahakan jarak antar kalimat atau jarak antar paragraf itu tidak terlalu dempet maupun tidak terlalu renggang, karena kalau terlalu rapat juga akan menyulitkan kita untuk membaca. Kalau terlalu renggang juga, ini tulisannya masuk ke bagian mana gitu, maksudnya apa, jadi akan menyulitkan pembaca. Untuk visibility adalah dia berhubungan dengan jarak pandang antara pembaca dan objek. Jadi ketika kalian berada di sebuah kafe tersebut terdapat sebuah desainnya itu terdapat di belakang kasir. Nah, jarak dari kalian ke meja kasir tersebut jaraknya kurang lebih 1 meter. Nah, kalau kita bisa menggabungkan prinsip tipografi ini secara tepat, maka kita tidak akan kesulitan untuk membaca desain tersebut gitu. Tapi kalau kita tidak menggunakan prinsip tipografi ini secara tepat dan pas, maka orang tidak akan bisa membacanya gitu. Nah, ini visibility. Jadi antara legibility, readability, dan visibility harus mempunyai satu kesatuan yang utuh. Tuh. Lanjut, di sini ada jenis dan karakter tipografi. Ada 5. Yang pertama ada huruf Roman atau serif. Nah, serif ini adalah jenis huruf yang memiliki sirip atau kaki yang bentuknya lancip dan tipis di setiap ujung-ujung dari tulisan tersebut nih, yang bulat-bulat merah. Nah, fontnya itu Times New Roman. Nah, Times New Roman ini adalah font yang sering kalian gunakan untuk membuat sebuah tugas maupun laporan di Microsoft Word. Huruf yang kedua yaitu sans serif. Sans itu tanpa, serif itu sirip. Jadi sans serif itu tanpa sirip. Sans serif ini kan tanpa sirip, dan dia juga memiliki ketebalan huruf yang sama. Dari ujung sampai ujung ketebalan huruf dari sans serif itu sama. Contoh fontnya itu ada Helvetica, Arial, dan Calibri. Jadi huruf serif dan sans serif juga sering digunakan dalam membuat sebuah tugas maupun laporan, karena dia bisa digunakan untuk teks panjang maupun teks pendek. Beda seperti script Latin atau tulisan sambung ini ya.
Jadi huruf script Latin atau tulisan sambung ini dia tidak cocok untuk tulisan yang panjang, melainkan tulisan script ini cocok untuk tulisan judul maupun tulisan yang pendek, seperti tulisan sertifikat, undangan pernikahan, undangan ulang tahun. Ini bisa menggunakan huruf script. Dan pastikan ketika kalian menggunakan script, tulisannya itu jangan kapital semua, tapi gunakan huruf kapitalnya hanya di awal saja, dan akhirnya fontnya kecil-kecil gitu. Kalau fontnya caps lock semua itu susah untuk dibaca gitu. Huruf script itu menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam yang biasanya miring ke kanan. Lanjut, ada huruf monospace atau Egyptian. Nah, monospace atau Egyptian ini hampir sama seperti serif, tapi bedanya kalau monospace ini dia ujungnya itu tebal dan besar, sedangkan serif kan tadi tipis dan lancip. Monospace ini bisa kita temui ketika kita menggunakan mesin ketik ya. Mesin ketik itu menggunakan huruf monospace. Dan yang terakhir ada huruf dekoratif atau miscellaneous. Jadi jenis huruf dekoratif itu merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, hanya ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis dekoratif. Jadi cocok untuk headline ya, bagian judul saja tulisan dekoratif atau miscellaneous. Oke, paham ya nak? Karena ini materinya sudah ada di kelas 10. Materi kelas 11 hanya tambahan. Nah, di sini menurut teori hukum Gestalt membuktikan bahwa untuk mengenal atau membaca sebuah gambar diperlukan adanya kontras antara ruang positif atau figur dan ruang negatif atau ground. Jadi ini ada contoh huruf A yang berwarna hitam ini adalah ruang positif, sedangkan yang putih di sekitar A ini adalah ruang negatif. Kalau sebuah tulisan menggunakan ruang positif semua tidak akan bisa dibaca. Makanya teori ini muncul untuk membuktikan bahwa untuk mengenal atau bisa membaca sebuah tulisan pasti harus adanya ruang positif dan ruang negatif. Nah, di sini ada contoh kelompok ruang negatif dari sudut melengkung, sudut persegi 4, dan sudut segitiga. Contohnya huruf C. C ini yang bagian hijau terangnya ini adalah ruang positif atau figur, sedangkan yang berwarna lebih muda ini adalah ruang negatif. Untuk persegi 4 pun sama. Ada huruf F, bisa huruf E. Ini yang tebalnya ini adalah ruang positif, sedangkan yang persegi 4 ini adalah ruang negatifnya. Begitu pula dengan persegi 3 atau segitiga ya. Contohnya huruf N, huruf M. Yang tebal ini adalah ruang positif, sedangkan yang berbentuk segitiga ini adalah ruang negatif bersudut segitiga. Lanjut. Nah, kita sekarang akan membahas tentang anatomi huruf menurut Danton Sihombing tahun 2001. Ada 6 anatomi huruf. Yang pertama itu ada capline. Capline ini adalah batas bagian atas dari huruf besar. Ini huruf besar. Batas bagian atasnya nih. Ini yang disebut dengan capline. Batas atas huruf besar. Mainline. Mainline itu batas atas huruf kecil. Ini ada huruf besar, ini ada huruf kecil. Nah, ini mainline-nya. Si Y. Ini mainline atau batas atas huruf kecil. Baseline. Baseline itu batas bawah huruf besar. Batas bawah huruf besar, baseline. Descender. Descender itu huruf kecil yang posisinya berada di bawah baseline. Ini baseline. Nah, ini descender, bagian dari huruf kecil yang terletak di bawah baseline. Descender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara mainline dan capline. Mainline dan capline. Ini adalah ascender. S height, jarak ketinggian antara baseline dan mainline. X height itu antara
baseline. Baseline itu bawah, mainline atas. Nah, ini ada contohnya ya, biar kalian tidak pusing. Nah, di sini ada contoh dari anatomi huruf. Ada capline. Capline itu adalah bagian teratas dari huruf besar. Kemudian ascender. Ascender itu adalah bagian dari huruf kecil yang terletak antara capline dan mainline. Sedangkan mainline bagian teratas dari huruf kecil. Untuk X height itu adalah jarak antara mainline dan baseline. Untuk baseline itu adalah bagian terbawah dari huruf besar. Untuk descender itu bagian dari huruf kecil yang letaknya di bawah baseline. Dipahami ya nak, karena soal ini sering keluar di ujian nasional. Masih anatomi huruf. Di sini contohnya huruf F. Bagian awal atau akhir huruf disebut terminal. Nah, ini adalah tangkai atau bagian cabang dari bodi hurufnya si F. Sedangkan bodi hurufnya F itu terletak di sini. Nah, di bawah ini ada serif karena dia menggunakan huruf serif ya. Lanjut. Oke, di sini ada anatomi huruf lagi. Ada huruf B dengan Q. Nah, ini yang berwarna merah kita sebut sebagai ball. Ball itu apa? Ball itu adalah kurva parabola tertutup dan terbuka yang menciptakan kesan ruang di dalamnya. Jadi, kalau dia terletaknya seperti ini, seperti huruf B dan Q, hanya bagian luarnya saja ini disebut ball. Tapi kalau bagian dalam dari si ball ini adalah counter. Yang merah diarsir di dalam ini counter. Ball itu yang di luar, counter itu di dalamnya si ball. Sedangkan leg itu adalah huruf yang memiliki kesan menompang. Contohnya huruf K dan huruf L besar ya. Dia punya leg. Shoulder itu bagian yang melengkung, yang biasanya merupakan pangkal sebuah leg. Jadi yang melengkung-melengkung ini, contohnya huruf N dan M. Ini namanya shoulder. Next, ada crossbar. Crossbar itu penghubung antara stem satu dengan stem lainnya. Ini stem yang berdiri, sedangkan yang crossbar ini penghubung yang tengahnya ini. Untuk axis itu garis tak nampak yang membagi sebuah huruf sehingga bagian atas dan bawahnya akan membentuk sebuah axis. Jadi ya, tidak terlihat ya, tidak nampak. Kemudian ada earth itu adalah bagian kanan dari sebuah bolt, umumnya ditemukan di huruf G. Nah, ini bolt itu kan bagian luar ya. Nah, dia terletak di sebelah kanan bolt dan biasanya cuma terdapat pada huruf G. Lanjut ada tail. Tail itu adalah bagian yang berada di bawah garis descender. Secara umum ditemukan pada huruf Q besar dan G kecil, J kecil, P kecil, Q kecil, dan Y kecil. Namun pada huruf dekoratif biasanya muncul huruf K dan R. Jadi K dan R dekoratif ya. Lanjut, ada apertur. Apertur itu adalah ruang negatif atau jarak dari sisa struk pada sebuah huruf. Jadi masih ingat kan ya nak, yang hitam-hitam ini adalah ruang positif atau figur, sedangkan yang putih-putihnya ini adalah ruang negatif. Nah, ini jarak antara ruang negatif itu adalah apertur. Untuk link atau neck itu ada tarikan garis yang biasanya melengkung. Ini melengkung yang berfungsi sebagai penghubung antara bold dan loop. Loop itu adalah bagian bertingkat dari huruf G ini, bagian bertingkat, biasanya hurufnya G ini.
Ini earth ya, jangan lupa. Nah, loop nih. Loop biasanya terdapat pada huruf G yang ada di garis baseline. Baseline itu bawah dan terhubung kepada bold. Biasanya juga terdapat pada huruf P, I, dan R. Oke, sudah cukup jelas ya nah materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian paham dan bisa menerapkan tipografi ini pada sebuah desain yang akan kalian buat. Gitu. Oke, jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, boleh kalian bantu share. Kemudian jangan lupa kunjungi. Di sini ada 3, ada 2 YouTube saya dan 1 ada akun Instagram saya. Silahkan kedua YouTube ini kalian like, share, dan subscribe. Sedangkan untuk Instagramnya silahkan kalian follow. Jadi kalau ada materi yang kurang jelas bisa langsung hubungi saya. Oke nak, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani home learningnya sampai nanti kita bisa bertemu lagi di pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.